10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Baik. Untuk memulai pelajaran, ketua kelas tolong dipimpin untuk berdoa. Siap, ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa yang tidak hadir pagi hari ini? Oh, safety. Alasannya? Sakit. Kalian sebagai pelajar harus bersemangat, motivasi untuk giat belajar. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang laju menurut pelajaran fisika. Coba siapa yang bisa pengertian laju menurut pelajaran fisika? Laju adalah perbandingan jarak dengan waktu. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang molaritas? Ya. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep laju reaksi. Baik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep laju reaksi dan menentukan persamaan lajunya. Pembelajaran kimia pada pagi hari ini kita berkelompok. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Silahkan kalian berkelompok secara heterogen. Silahkan. Sudah membagi kelompok? Ya. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang lebih cepat lajunya? Gambar yang kedua. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Perhatikan video yang paling populer. Bagian yang pertama yaitu mengenai konsep-konsep pelajaran. Berangkat dengan menjadi sebatis ya. Di sini pertama saya akan membahas mengenai laju berkendara, yaitu laju berkendara menggunakan sepeda dan Vespa. Untuk laju pengendara sepeda ini adalah 10 km per jam, sedangkan Vespa adalah 60 km per jam.
Selanjutnya, saya akan membahas contoh laju yang lain, yaitu kelajuan mengalirnya air. Di sini ada dua gambar. Untuk gambar A maupun B sama-sama ada botol dan gas kimia. Air mula-mula berasal pada botol, kemudian keaman airnya mengalir ke dalam gas kimia. Pada bagian botol A, air akan berkurang. Dua cara. Yang pertama yaitu volume air yang berkurang dari botol persatuan waktu atau volume air yang bertambah pada gas kimia persatuan waktu. Nah, untuk contoh reaksi pembakaran di sini adalah ketika kayu dibakar, maka kayu dan dua akan menghasilkan api. Kayu dan dua berperan sebagai reaktan atau reaksi, sedangkan kayu dan air akan berkurang masanya sedangkan P sama dengan 4. Konsep lain yang perlu kita perhatikan adalah jika laju reaksi suatu senyawa sudah pada botol B akan berkurang, sedangkan air pada gas kimia B akan bertambah. Bisa terpikirkan bagaimana tentang video tadi? Ada suatu pertanyaan besar. Apakah laju reaksi? Untuk lebih memahami tentang konsep laju reaksi, silakan buka LKPD dan diskusikan dengan teman satu kelompok. Diskusikan yang ada di LKPD untuk kelompok 1 silakan diskusikan, kelompok 2 di LKPD-nya, kelompok 3 silakan diskusikan yang ada di dalam LKPD, kelompok 4 silakan diskusikan dengan temannya yang ada di dalam LKPD. Bapak kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, ya. Jadi saya jawabnya ya. Oh, seperti itu nanti ya. Bapak ada yang ditanyakan? Ya. Ya, harusnya ini seperti ini. Ya. Dapat. Gimana jawaban? Jadi FA sama dengan min A jadi VA sama dengan min A per delta T, VB sama dengan plus B per delta T. Ya. Ya, oke. Ya. Oke. Ya. Betul. Untuk ini ya ini kalau dataannya nanti ini di sini. Bagaimana anak-anak? Diskusi kelompoknya sudah selesai? Sudah. Hasil diskusi kalian silakan dipresentasikan ke hadapan teman-teman kalian. Maju ke depan supaya mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ada gambar mobil dan beda. Manakah yang lebih cepat lajunya? Dari gambar tersebut, laju yang paling cepat ada mobil dikarenakan mobil menggunakan bahan bakar, sedangkan becak menggunakan tenaga manual dari manusia. Gambar yang kedua, gambar manakah yang lebih cepat reaksinya? Reaksi yang paling cepat adalah petasan yang meledak. Petasan yang meledak karena terjadi pembakaran yang menghasilkan panas dan terjadi ledakan. Sedangkan perkaratan besi terjadi akibat reaksi dari air dan udara dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Gambar yang kedua,
Berdasarkan gambar kurva di atas, seiring bertambahnya waktu, bagaimanakah konsentrasi molekul reaktan pada gambar kurva tersebut? Seiring berjalannya waktu, konsentrasi reaktan akan semakin berkurang. Yang kedua, berdasarkan gambar kurva di atas, seiringnya bertambahnya waktu, bagaimanakah konsentrasi molekul produk pada gambar kurva tersebut? Seiring berjalannya waktu, konsentrasi produk akan semakin bertambah. Berdasarkan data percobaan reaksi pada halaman selanjutnya, secara sistematis dari reaksi di atas, tuliskan persamaan laju reaksinya. V sama dengan min konsentrasi A per delta T. Yang kedua, V sama dengan plus positif konsentrasi B per delta T. Jelaskan pengertian laju reaksi dari segi reaktan. Laju berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu. Jelaskan pengertian laju reaksi dari segi pokok. Laju bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. Berdasarkan pertanyaan di atas, apakah pengertian laju reaksi secara keseluruhan? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. Demikianlah hasil dari presentasi diskusi kelompok 1. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Dari kelompok yang lain, silahkan ada yang menanggapi atau mengoreksi atau menambahkan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Gambar mobil dan becak. Manakah yang lebih cepat lajunya? Tentu saja mobil lebih cepat lajunya karena ia menggunakan mesin dan bahan bakar, sedangkan becak hanya menggunakan tenaga manusia atau tenaga manual. Yang gambar kedua, ada di situ gambar bom atau petasan dan gambar rantai yang berkarat. Gambar manakah yang lebih cepat bereaksi? Tentu saja yang lebih cepat bereaksi adalah bom atau petasan tersebut. Nomor 2, perubahan konsentrasi produk dan reaktan dari waktu ke waktu. 1. Berdasarkan gambar kurva di atas, seiring bertambahnya waktu, bagaimanakah konsentrasi molekul reaktan pada gambar kurva tersebut? Jawabnya, konsentrasi molekul reaktan akan berkurang seiring bertambahnya waktu. Soal kedua, berdasarkan gambar kurva di atas, seiring bertambahnya waktu, bagaimana konsentrasi molekul produk pada gambar kurva tersebut? Jawabnya, konsentrasi molekul produk akan bertambah seiring bertambahnya waktu. Berdasarkan data percobaan reaksi, secara matematis dari reaksi di atas, tuliskan persamaan laju reaksinya. Jawab, VA sama dengan min reaksi A per delta T dan VB plus reaksi B per delta T. Jelaskan pengertian laju reaksi dari segi reaktan. Laju berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu. 2. Jelaskan pengertian laju reaksi dari segi produk. Laju bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. 3. Berdasarkan pertanyaan di atas, apakah pengertian laju reaksi secara keseluruhan? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. Kesimpulannya, laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus.
Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan diskusinya di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi pertama, yaitu berdasarkan gambar kurva di atas. Seiring bertambahnya waktu, bagaimanakah konsentrasi molekul reaktan pada gambar kurva tersebut? Yaitu konsentrasi reaktan akan berkurang. Nomor 2, berdasarkan gambar kurva di atas, seiring bertambahnya waktu, bagaimanakah konsentrasi molekul pada gambar kurva tersebut? Yaitu konsentrasi produk bertambah. Matematis dari reaksi di atas tuliskan bersamaan laju reaksinya. PA sama dengan konsentrasi A berkali. Jadi dapat kami simpulkan, laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk kesatuan. Mengapa busui lebih lama untuk berkarat? Kelompok 3 menjawab pertanyaan kelompok 4. Karena besi berkarat memerlukan waktu lebih lama untuk bereaksi dengan air dan udara. Sekian penyampaian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kita beri aplaus. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 4 dipersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laju reaksi kimia. Perhatikan dari halaman pertama. Di sini ada sebuah perbedaan antara bom dengan besi. Petasan meledak yang paling cepat reaksinya, sedangkan besi memerlukan waktu untuk berkarat. Berdasarkan gambar kurva di atas, seiring bertambahnya waktu, bagaimanakah konsentrasi molekul reaktan pada gambar kurva tersebut? Berdasarkan gambar kurva di atas, seiring bertambahnya waktu, bagaimana konsentrasi molekul produk pada gambar tersebut? Konsentrasi produk seiring berjalannya waktu. Jadi pengertian laju reaksi dari segi reaktan adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan kesatuan waktu. Dan pengertian laju reaksi dari segi reaktan adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan kesatuan waktu. Dan pengertian laju reaksi dari segi produk adalah laju bertambahnya konsentrasi produk kesatuan waktu. Jadi berdasarkan pertanyaan di atas, pengertian laju reaksi secara keseluruhan adalah laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk kesatuan waktu. Menurut kesimpulan dari kelompok kami, laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk kesatuan waktu. Sekian dari kami, hanya itu saja yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat kelompok. Demikianlah presentasi dari keempat kelompok. Dari keempat kelompok tersebut, kelompok terbaik didapatkan oleh kelompok 2. Setelah presentasi yang telah dilaksanakan, kita dapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Oke, Mbak Khairul. Jadi kesimpulannya adalah laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk. Terima kasih atas kesimpulan yang Mbak Khairul berikan. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke, Mbak Ana. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk kesatuan waktu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi bereaksi atau konsentrasi reaktan dan laju bertambahnya konsentrasi suatu produk
persatuan waktu. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Ini ada soal formatif. Nanti kalian jangan kita bahas dan dikumpul minggu depan. Paham? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk pertemuan minggu depan adalah kita akan membahas tentang kode reaksi dan tetapan persamaan laju reaksi. Sebelum masuk pembelajaran minggu depan, silahkan kalian membaca materi tersebut pada buku paket dan bahan ajar. Inilah pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.